Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih kalian semua? Koko berharap kita semua baik-baik aja ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Apalagi kasus corona di Indonesia kan lagi naik-naiknya ya dalam beberapa minggu ini. Koko minta untuk kita semua ikutin protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, pakai masker, dan ingat, jangan keluar rumah kalau itu nggak penting ya. Nah, adik-adik, Koko mau nanya nih, siapa di sini yang pernah dimarahin orang tuanya gara-gara ngeyel kalau dikasih tahu sama orang tuanya, atau nggak mau nurut kalau dikasih tahu sama orang tua? Coba angkat tangannya. Ya, kok nggak ada, malu-malu ya adik-adik. Yaudah kalau gitu Koko yang angkat tangan. Nah, Koko juga dulu suka nih nggak nurut sama orang tua, ngeyel kalau dikasih tahu. Misalkan nih sekarang kan lagi kasus corona nih, pasti adik-adik yang paling sering diteriaki, kalau keluar pakai masker, habis dari luar cuci tangannya dulu. Tapi ayah, nggak mau, males. Pakai masker susah napas. Cuci tangan mulu, males. Atau jangan main keluar. Banyak corona. Kalian bilang, nggak mau, aku mau main sama teman-teman. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya beberapa dari kalian. Ada nggak nih papa mamanya yang lagi di sebelah kalian? Wah, papa mamanya senyum-senyum aja nih. Ada ya. Nah, kalau kalian kayak gitu, kalian bakal diapain nih sama papa mama kalian? Dapat pujian. Wih, dikasih uang langsung. Karena kamu gak pakai masker, mama kasih uang. Enggak ya. Yang ada kalian malah kena omel. Udah gak boleh keluar rumah. Segala macam kayak gitu. Nah, Koko juga dulu gitu. Pas Koko gak nurut sama orang tua, Koko pasti langsung kena marah. Tapi adik-adik tahu nggak? Selain dari orang tua kita, Koko sama adik-adik punya status yang sama nih. Dari orang tua yang sama. Siapa coba? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, benar. Kita sama-sama anaknya Tuhan. Karena Tuhan orang tua kita, Tuhan juga punya perintah nih sama anak-anaknya yang harus ditaati. Termasuk Koko, termasuk kita semua nih yang lagi dengerin saat ini. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar taat nih adik-adik dari anak-anak Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau buka kitab kita dulu, kita mau baca bareng-bareng di Kolose 3 ayat 20. Koko tungguin ya 5 detik buat kalian buka kitab dan juga cari ayatnya di Kolose 3 ayat 20. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ketemu semua ya adik-adik. Kita mau baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang udah kita baca, kita bisa lihat nih, kalau Tuhan sendiri yang bilang, kalau kita sebagai anak, itu harus taat sama orang tuanya. Tapi ternyata bukan hanya di bagian yang udah kita baca tadi loh adik-adik, Tuhan menyampaikan hal ini. Karena sejak dulu di perjanjian lama, Tuhan juga menyampaikan hal yang serupa sama apa yang udah kita baca tadi di Kolose 3 ayat 20. Nah, sekarang aku mau nanya, adik-adik ada yang ingat nggak tentang 10 hukum Taurat? Ingat nggak? Atau jangan-jangan adik-adik ada yang belum tahu? Aku anggap semua udah tahu ya tentang hukum Taurat. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada yang ingat nggak tentang hukum Taurat kelima itu apa isinya? Ada yang tahu nggak? Iya, bener. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu anak Tuhan nih adik-adik yang ada di perjanjian lama yang melakukan perintah ini dengan sangat baik. Nah, anak itu adalah Samuel. Kenapa Samuel taat? Nah, sekarang Koko mau cerita tentang Samuel ini dari awal ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau baca juga nanti bisa mulai baca dari 1 Samuel 1 ya. Nah, jadi ceritanya tuh dulu mamanya Samuel itu namanya Hana. Nah, Hana ini tidak mempunyai anak karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Nah, setiap hari Hana berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak laki-laki.
Tapi Hana juga berjanji kalau Tuhan memberikan anak laki-laki tersebut kepada Hana, Hana akan memberikan anak laki-laki tersebut kepada Tuhan sampai seumur hidupnya. Nah, itu ada di 1 Samuel 1 ayat 11. Dan ternyata Tuhan dengerin nih doa Hana. Akhirnya Samuel lahir nih adik-adik. Dan Hana itu orangnya tepat janji loh adik-adik. Karena Hana itu menepati janjinya dengan memberikan Samuel sejak kecil untuk dididik sebagai hamba Allah atau hambanya Tuhan oleh Imam Eli. Jadi sejak kecil Samuel ini udah dididik nih adik-adik sama Imam Eli. Dan Samuel itu taat loh adik-adik. Kenapa Koko bisa bilang Samuel taat? Karena Samuel tuh nggak ngeyel. Misalnya, mah nggak mau nih aku di sini. Aku maunya di rumah ketemu sama mama tiap hari, main sama mama. Nggak mau di sini loh. Di sini nggak enak. Masa setiap hari aku harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Aku tuh bosen. Aku masih kecil mah. Tapi Samuel nggak gitu. Samuel tuh anak yang taat. Dia anaknya rajin. Bukan hanya taat kepada orang tuanya, tapi Samuel juga taat loh membantu Imam Eli adik-adik. Nah, akhirnya sampai suatu hari Samuel saat sedang tertidur, Samuel dipanggil oleh Tuhan 3 kali. Berkat keteladanan Samuel, akhirnya Samuel menjadi seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Jadi, kita bisa lihat nih adik-adik dari cerita Samuel, kalau kita taat sama orang tua kita, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, Koko juga nih adik-adik dulu pernah dengar sebuah cerita tentang ketaatan juga nih. Ceritanya tuh tentang Michael dan papanya. Kenapa sih kok Michael? Nah, jadi ceritanya gini nih. Pada suatu hari, Michael diajak nih adik-adik sama papanya buat berkemah di hutan. Nah, singkat cerita mereka udah sampai nih di hutan. Pas sudah di hutan, papanya ngajak Michael buat jalan-jalan keliling hutan. Nah, mereka jalan di jalan setapak. Tapi ternyata pas di jalan, jalannya nggak mulus nih adik-adik. Ternyata banyak pohon lebat yang menutupi jalan mereka. Selain pohon yang lebat, banyak juga kayak semak-semak berduri gitu loh yang menutupi jalan mereka. Akhirnya mereka jalan terus di tengah hutan yang lebat. Dan akhirnya mereka keluar dari hutan tersebut. Udah itu Michael bilang, aduh pak capek nih, Michael pengen istirahat. Udah itu papanya sama Michael ngeliat nih ada batu besar. Akhirnya mereka duduklah di sana. Tapi ternyata batunya tidak cukup besar buat mereka berdua. Michael yang duduk di sana dan papanya berdiri di depan Michael ngeliatin Michael. Tapi tiba-tiba papanya teriak, Michael nunduk. Dan dengan sigap Michael langsung nunduk. Adik-adik tahu nggak kenapa Michael nunduk? Saat Michael sedang duduk, ternyata papanya ngeliat ada ular yang menggelantung di pohon dekat Michael duduk. Akhirnya papanya suruh Michael nunduk dan melemparkan ranting ke arah ular itu. Dan akhirnya ular tersebut masuk ke dalam hutan. Udah itu papanya bilang sama Michael kalau papanya tuh seneng karena Michael nurut sama kata-kata papanya. Coba adik-adik bayangin kalau Michael pada saat itu, saat papanya suruh nunduk, Michael ngeyel. Nggak mau pak, nggak mau nunduk, ngapain nunduk? Emang ada apa sih? Bisa aja ular tersebut menyerang Michael dan akhirnya membunuh Michael. Tapi karena Michael ini nurut, akhirnya papanya berhasil mengusir ular tersebut. Dan akhirnya Michael pun selamat. Nah adik-adik dari cerita yang udah Koko sampai nih dari Samuel dan juga Michael, kita bisa lihat kalau Samuel dan Michael adalah anak yang taat sama orang tuanya. Tapi kok kalau misalnya aku mah di rumah beda kok. Mama atau papa nyuruh aku terus loh kok. Walaupun aku lagi nggak mau. Papa mama selalu maksa aku. Sampai gimana kok ya. Aku kadang-kadang males gitu kok. Sampai aku kesel ada di rumah. Oh kenapa kesel di rumah? Karena aku disuruh-suruh terus loh kok. Akhirnya aku sedih kok kalau di kamar. Jadi aku suka diem di kamar aja terus. Kadang aku kunci kamarnya. Wah, sampai segitunya ya. Nah, kalau adik-adik dalam keadaan seperti itu, adik-adik coba berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan biar Tuhan yang ngasih tahu ke papa dan mama kalian. Tapi
tugas adik-adik, balik lagi nih, tugas adik-adik itu harus taat sama orang tua. Karena apa? Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kalau adik-adik taat sama papa mama kalian, nah adik-adik juga itu artinya adik-adik taat sama Tuhan. Jadi pada umumnya setiap orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya nih adik-adik. Contohnya nih yang tadi Koko udah sampein di awal. Kalau keluar pakai masker, kalau udah dari luar cuci tangannya. Jangan lupa kalau habis pegang uang cuci tangannya. Nah, adik-adik mulai taat dari hal-hal kecil kayak gitu. Kayak dikasih tahu orang tua. Karena orang tua pun punya maksud baik ngasih tahu ke adik-adik, apalagi di masa-masa corona. Kan adik-adik juga nggak mau nih ada yang kena corona. Koko juga nggak mau. Makanya orang tua tuh mengingatkan Koko dan juga adik-adik untuk selalu taat. Taat apa? Taat kepada protokol kesehatan yang ada saat ini. Itu jadi adik-adik yang mau Koko sampaikan hari ini tentang kita sebagai anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua karena orang tua adalah wakil Allah yang ada di dunia. Sebelum kita masuk dalam doa, Koko mau ngajak adik-adik semua untuk bareng-bareng sama Koko menyanyikan sebuah pujian. Koko contohin sekali dulu ya pujiannya. Yang ini nih lagunya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik bisa lagunya? Kita nyanyiin bareng-bareng ya dari awal. 1, 2, 3. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami telah selesai ibadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Kau telah mengajarkan kepada kami sebagai seorang anak yang harus taat dengar-dengaran kepada orang tua kami. Karena orang tua kami adalah wakil-Mu Tuhan yang ada di dunia ini. Semoga apa yang telah kami dengar hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan juga kami menjadi anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tuhan, Kau juga yang selalu sertai kami, berikan kami perlindungan di tengah corona yang semakin meluas di Indonesia ini Tuhan. Agar kami tetap diberikan kesehatan Tuhan. Dan juga Kau yang berkati agar Indonesia ini Tuhan dapat terlepas dari corona Bapa. Dan angka corona dapat menurun tiap harinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Tuhan memberkati.